Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang auditing proses pendapatan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Iwan Esarisi sebagai moderator. Jadi di sini ada Naili Saadah. Silahkan. Halo, nama saya Naili Saadah, saya angkatan 2013. Terima kasih. Di sini ada Fitriyanti Dewi. Silahkan. Saya Fitriyanti Dewi Pratiwi, angkatan 2015. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Dwi Fani Irvina. Silahkan. Saya Dwi Fani, angkatan 2014. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Arda Satria. Silahkan. Saya Arda Satria Putra, angkatan 2003. Terima kasih. Selanjutnya ada Firman Dwi Prasetyo. Saya Firman Dwi Prasetyo Putro, saya dari angkatan 2014. Terima kasih. Dan yang terakhir ini adalah ada Herman Yosef. Saya Herman Yosef, angkatan 2014. Ya, terima kasih. Kami Proses pendapatan. Pengakuan pendapatan. Transaksi yang menghasilkan pendapatan biasanya terdiri dari penjualan barang atau pembayaran jasa. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aktivitas suatu entitas atau pelunasan utang atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan yang merupakan kegiatan utama. Pengakuan dan pengukuran laporan keuangan pada perusahaan bisnis mensyaratkan bahwa sebelum pendapatan itu diakui atau dicatat, pendapatan terlebih dahulu direalisasikan dan dihasilkan. Pendapatan direalisasikan bila barang atau jasa ditukar dengan kas, kesanggupan untuk membayar kas, atau aktiva lain yang dapat ditukarkan dengan kas. Pendapatan dihasilkan bila entitas secara substansial telah menyelesaikan proses pendapatan, yang pada umumnya berarti bahwa barang telah dikirim atau jasa telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kriteria untuk pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, bukti yang sesuai aturan yang ada. Maksudnya di sini adalah bukti transaksi penjualan barang atau jasa yang sudah sesuai dengan aturan transaksi yang berlaku. Yang kedua, pengiriman telah dilakukan atau jasa telah diberikan. Maksudnya di sini pengakuan pendapatan sudah jelas ada pengiriman dan jasa yang telah diberikan, karena ini merupakan suatu kegiatan utama dalam audit proses pendapatan. Yang ketiga, harga jual sudah pasti atau dapat ditentukan. Harga jual di sini maksudnya harga jual atau jasa yang sudah ditentukan sesuai aturan transaksi yang berlaku. Yang keempat, kolektibilitas dapat dijamin dengan memadai. Maksudnya di sini pembayaran pokok atau angsuran bunga kredit sudah dapat dijamin dan sudah memadai. Standar audit tentang kecurangan masyarakat bahwa auditor seharusnya telah menduga sebelumnya bahwa terdapat resiko salah saji material yang disebabkan kecurangan atas pengakuan pendapatan. Auditor harus waspada atas persoalan-persoalan berikut sehubungan dengan pengakuan pendapatan. Di antaranya yang pertama, perjanjian sampingan. Perjanjian sampingan adalah perjanjian yang digunakan untuk mengubah persyaratan dan kondisi penjualan yang telah dicatat agar dapat membujuk pelanggan untuk menerima pengiriman barang dan jasa. Yang kedua, penumpukan saluran distribusi. Penumpukan saluran distribusi adalah praktek pemasaran yang kadang-kadang digunakan pemasok untuk mendorong penjualan dengan cara membujuk distributor untuk membeli lebih banyak persediaan daripada yang dapat mereka jual dengan cepat. Menjelaskan tentang gambaran umum proses pendapatan. Topik-topik yang terkait dengan proses pendapatan yaitu ada 4. Yang pertama, jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu penjualan. Jadi penjualan di sini yaitu penjualan yang dilakukan suatu perusahaan, entah itu bersifat kredit atau tunai. Yang selanjutnya yaitu penerimaan kas. Penerimaan kas di sini yaitu penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan, entah itu bersifat tunai atau kredit. Yang ketiga yaitu pengembalian barang. Pengembalian barang di sini yaitu yang dimaksudkan yaitu seperti retur penjualan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumen dan catatan. Ya, di sini pesanan penjualan pelanggan berisi rincian, jenis dan jumlah produk atau jasa yang dipesan oleh pelanggan. Yang pertama yaitu formulir persetujuan kredit. Di
jika pelanggan membeli barang secara kredit dan klien untuk pertama kali, klien harus memiliki prosedur normal untuk menginvestigasi kelayakan kredit dari pelanggan. Yang kedua yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan di sini yaitu digunakan untuk menagih para pelanggan. Yang ketiga yaitu fungsi-fungsi utama. Fungsi-fungsi utama yaitu tujuan pokok proses pendapatan adalah menjual barang atau jasa yang dihasilkan entitas dengan harga yang konsisten dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu pemisahan tugas dan fungsi. Di sini yaitu dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama pesanan-pesanan, otorisasi kredit, pengiriman, penagihan, penerimaan kas, piutang usaha, dan akan besar. menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh. Ada 3 jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam proses pendapatan, yaitu yang pertama, penjualan barang atau penyerahan jasa secara tunai atau kredit. Yang kedua, penerimaan kas dari pelanggan sebagai pembayaran atas barang dan jasa. Dan yang ketiga, pengembalian barang oleh pelanggan secara kredit atau tunai. Terdapat dalam proses pendapatan. Yang pertama ada pesanan penjualan pelanggan. Dan pesanan penjualan pelanggan itu berisi rincian jenis dan kuantitas produk atau jasa yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua, formulir persetujuan. Yang ketiga, laporan pesanan terbuka. Yang keempat, dokumen pengiriman. Yang kelima, faktur penjualan. Selanjutnya, jurnal penjualan. Dan yang ketujuh, laporan pelanggan. Yang kedelapan, buku besar pembantu piutang dagang. Yang kesembilan, daftar umum piutang. Yang ke-10, bukti penerimaan uang. Yang ke-11, jurnal penerimaan kas. Yang ke-12, memo kredit. Dan yang terakhir adalah otorisasi penghapusan piutang. Ya, sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.